Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu, khususnya Dewan Juri atau tim penilai dalam rangka pemilihan penyuluh award Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Baiklah, langsung saja, saya Haji Mariono SAG merupakan penyuluh agama Islam fungsional Kementerian Agama Kota Batam yang saat ini ditugaskan di Kecamatan Galang. Kita tahu Kecamatan Galang ini termasuk salah satu kecamatan yang hinterland di Kota Batam. Karena saya bertugas di situ, sementara saya juga harus melayani kebutuhan semua pihak yang berada di pusat kota. Bagaimana cara melaksanakan tugas di pulau tetap jalan, di kota tetap jalan, karena bagaimanapun penyuluh meskipun ditugaskan berada di pulau terpencil pun tetap harus melayani di tempat lain. Begitulah memang aturan mainnya. Nah, saya mencoba menggunakan metode penyuluh baru. Nah, yang saya coba adalah bagaimana materi penyuluhan itu bisa diterima oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun, dan bisa diterima oleh semua kalangan, terjangkau baik yang di pulau maupun yang di kota, dan bahkan di luar tugas saya yang ada di Kota Batam, yaitu saya memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial. Dunia saat ini adalah dunia era globalisasi katanya. Era globalisasi ini ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat dan pesat. Karena penyuluh ini kan bagaimanapun adalah seorang dai. Nah, dai ini dituntut dalam cara menyampaikan kan sesuai dengan akal pikiran audien, akal pikiran jamaah. Nah, akal pikiran jamaah itu sekarang kecenderungannya apa? Kalau kecenderungannya musik, bisa dengan musik. Kalau kecenderungannya dengan wayang, ya harus kita menyesuaikan dengan wayang seperti zaman dulu. Nah, hari ini kecenderungannya adalah dengan teknologi informasi dan media sosial. Nah, saya sebagai penyuluh mencoba menjelaskan, menyampaikan pesan-pesan materi penyuluhan itu dengan teknologi informasi dan media sosial tersebut. Dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan panduan sebenarnya bagi kita yang menyampaikan pesan-pesan keagamaan termasuk penyuluh atau risalah kenabian. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, dengan pengajaran yang baik, dan wajadilhum billati hiya ahsan. Dari menggunakan multimedia dan teknologi informasi, ketiganya itu bisa masuk. Hikmahnya juga bisa masuk, mau'idah hasanahnya juga bisa masuk, dan wajadilhum billati ahsan juga masuk. Artinya debat mereka, diskusi mereka dengan cara menggunakan akal pikiran mereka. Nah, salah satunya adalah menggunakan teknologi informasi, menggunakan media sosial. Saya selama ini berikan penyuluhan, yang pertama saya selalu menggunakan email, karena saya dalam memberikan penyuluhan selalu menyiapkan bahan presentasi, selain dalam bentuk kopian yang saya pegang, tapi juga ada yang di dalam soft copy. Nah, biasanya ketika ada orang meminta materi penyuluhan, saya bilang saja, mana emailmu, nanti langsung dikirim. Kalau zaman dulu kan harus bagi-bagi pamflet, sekarang gunakan saja email. Itu satu. Yang kedua, dalam menyampaikan materi penyuluhan, saya sering menggunakan multimedia. Makanya saya kemana-mana dalam berikan penyuluhan, baik yang di kota, di Batam, itu menggunakan ya mobil layar tancap. Artinya kayak mobil zaman dulu, mobil penerangan, kabin, entah apalah namanya, itu saya punya. Jadi mobil Kijang yang saya miliki itu sengaja saya modif, itu ya, sehingga seperti mobil penerangan zaman dulu, dan itu biaya sendiri. Di situ dilengkapi dengan diesel, dilengkapi dengan infokus, dilengkapi dengan layar, semuanya serba ada. Bahkan saya siapkan genset, mana tahu di pulau itu nanti tidak ada listrik. Dengan penyuluhan multimedia itu ya mirip pemulihan layar tancap, ada video, ada suara, ada teks berjalan, jadi sehingga hidup
Anak-anak tidak ngantuk, bahkan ada yang menangis, ibu-ibu juga senang mendapatkan penyuluhan. Bagaimana dulu zaman dulu? Bapak-bapak kita susahnya sosialisasi, KB, kerukunan, segala macam. Tapi dengan menggunakan ya film dari kampung ke kampung, berhasil juga. Itu yang saya lakukan hari ini. Berikutnya teknologi informasi yang saya gunakan adalah saya mencoba memberikan penyuluhan tuh saat ini saya juga menjadi YouTuber. Mariono Penyuluh dan Konsultan Keluarga. Ini sudah monet ya, dan ini luar biasa ternyata dampaknya, karena tujuannya sebenarnya ketika saya ada yang bertanya dimanapun dan kapanpun, kalau jawabannya sudah ada dan pernah saya berikan dan saya rekam di YouTube, kita tak perlu susah-susah jawab. Contoh, saya sedang berada di Natuna kegiatan, ada orang nelpon, Pak Mariono, saya mohon penjelaskan tentang pernikahan siri, bagaimana Pak dampaknya. Nah, saya tak perlu banyak bicara, saya kirimkan linknya saja. Nah, tolong perhatikan link YouTube saya ini. Dengan YouTube itu ternyata ya kita itu bisa menjelaskan di mana saja, seperti itu ya. Jadi ketika ada orang bertanya tentang konflik keluarga, tentang apapun, buka YouTube saya, tapi linknya semuanya dicatat, seperti itu ya. Kemudian ya membuka yang namanya berbagai macam grup media sosial. Ada yang namanya Facebook ya, selain Mariono Penyuluh, yang akun pribadi ada Mariono saja ya. Ada juga grup Rumah Samara Indonesia, ada juga namanya Majelis Taklim Samara, dan lain segala macamnya. Itu sengaja saya buat grup dengan harapan orang masuk ke dalam grup itu kita berikan nasihat. Kan kita semua tahu media sosial ini sekarang banyak isinya yang tidak baik-baik. Jadi dengan adanya media sosial itu, mari kita kuasai media sosial itu dengan kebaikan. Salah satunya adalah melalui penyuluh itu. Kita juga membuka layanan curhat online. Jadi menggunakan pamflet itu yang saya sebar di media sosial. Saya sebutkan saja 3 hal. Barang siapa yang mengalami, yang ingin konsultasi atau curhat masalah rumah tangga, hubungi nomor ini. Nah, jadi kita pancing. Karena begini ya, tidak mungkin semua orang itu akan datang ke masjid. Kita ngukur sekarang. Kalau di perumahan tuh katakanlah seperti di Cipta Asri ada 2.500 kakak. Masjid 2, satu masjid yang besar paling hebat jamaah taklim itu yang datang 100. Artinya ribuan orang tidak mau pergi ke taklim. Tetapi ingat, semua orang memiliki media sosial. Semua orang punya masalah. Nah, kalau suruh nanya di majelis taklim ketika kita datang, lah orang itu datang juga tidak. Tetapi dengan kita menggunakan tawaran kepada orang itu, kan di setiap perumahan pasti ada grup RT, grup RW, grup majelis taklim, grup masjid, organisasi keagamaan. Kita tawarkan melalui pamflet-pamflet, brosur itu. Nah, mungkin ada yang curhat masalah rumah tangga, masalah perkawinan, masalah perceraian, termasuk saya membuka biro jodoh. Nah, itu ya. Itu saya coba, memang saya buka, makanya HP saya sekarang isinya nih Bapak, itu ada 33.000 nomor, karena saking banyaknya orang menghubungi. Ternyata yang bertanya bukan hanya orang Batam ya, bukan hanya kelompok binaan saya yang ada di Kecamatan Gala, ini seluruh Indonesia. Bahkan saya merasakan menikmati saat ini ada orang Singapura, ada orang Hong Kong, ada orang yang ada di Thailand, di Amerika, di mana-mana. Tapi orang Indonesia juga yang sedang bekerja di situ. Cara menjawabnya, kalau sudah ada di link YouTube saya, tinggal kasihkan saja. Dan yang saya juga lakukan saat ini, teknologi informasi yang sering saya sampaikan adalah saya aktif memberikan tausiah di iNews TV lokal. iNews TV lokal ini hanya bisa dapat dilihat kalau di Kepri itu ya, Karimun, Tanjung Pinang, Batam, dan Bintan. 4 kabupaten kota saja, yang selain itu tidak ada. Nah, iNews TV ini saya setiap hari Kamis memberikan siromis, namanya siraman rohani Kamis. Jadi setiap Kamis rutin, tapi ini rekaman ya. Kemudian di kadang-kadang tapi tidak rutin itu di Batam TV. Memang kita dijadwalkan momen-momen tertentu, apakah hari ibu, apakah hari kebangkitan nasional, atau hari-hari berdasar Islam.
Kemudian juga di RRI, ini yang rutin setiap hari Jumat, ada yang namanya sirat, siraman rohani Jumat. Nah, itu kita rutin. Ini bukan rekaman, tapi siaran on air. Nah, yang bertanya itu banyak orang luar negeri, artinya orang Indonesia yang berada di Singapura, yang berada di Malaysia, karena RRI itu sangat jelas didengarkan oleh Singapura dengan Malaysia. Walaupun ada juga yang bertanya orang Batam, orang Riau, karena ternyata RRI itu sampai ke Siak, bahkan sampai ke Inhil kalau nggak salah ya. Nah, ternyata dengan penyuluhan seperti ini kita sering tawarkan dengan majelis taklim yang kita datang manual itu. Ibu-ibu kalau ingin mendengar materi saya, tausiah saya selain di YouTube, ini nanti pada hari Jumat tolong dengarkan RRI ya. Pada hari Kamis tolong dengarkan iNews TV ya. Jadi sehingga kelompok binaan kita tuh mendapatkan materi penyuluhan kita itu kapan saja, di mana saja, dan sering, karena memang kita terus on di situ. Kemudian di radio ini juga yang banyak pendengarnya orang Singapura ya, Sela FM. Sela FM ini kan radio dakwah, tempatnya di Sekupang, dan suaranya sangat jelas. Itu yang pokok ya, 2 kalau radio. Yang lain-lain itu tidak rutin. Ada yang namanya Batam FM, ada yang namanya Serumpun MM, Big FM, tapi ini tidak rutin. Yang rutin ya pertama RRI yang pasti, yang kedua adalah Sela FM ya. Harapan saya sih semua penyuluh di Kementerian Agama di Provinsi Kepulauan Riau bisa mengikuti jejak ini. Memang awalnya susah ya, saya juga mencoba memberikan penyuluhan menggunakan media sosial yang lain, tapi tidak fokus ya. Twitter saya punya, Instagram saya ada, TikTok juga ada ya, tapi ini tidak fokus pada 3 hal ya: YouTube, Facebook, WA ya, dengan presentasi dan langsung ke RRI dan TV, iNews TV saja. Nah, akhirnya saya simpulkan ya, pertama ternyata metode penyuluhan baru ini harus segera dilakukan oleh semua kita, bukan hanya penyuluh ya, karena dunia ini perkembangannya begitu cepat. Sementara banyak orang yang mungkin enggan ke masjid, enggan ke majelis taklim karena sesuai hal, karena kesibukan tahlil, karena apa? Tapi yang pasti dia menggunakan HP, ada media sosial, pasti megang HP, dia lihat Facebook dan segala macam. Nah, kita disitulah masuk materi penyuluhan kepada mereka. Kalau kita tidak memanfaatkan teknologi informasi, kapan materi dakwah kita itu sampai ke tangan mereka? Di samping itu, insya Allah dengan memanfaatkan teknologi informasi, apalagi disampaikan di YouTube dan itu didokumentasikan, insya Allah amaliyah kita ini akan panjang, karena insya Allah itu selain ilmu yang bermanfaat juga adalah amal jariah. Akhirnya mudah-mudahan materi ini saya sampaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.